pertama Yes. itu. Terus kedua, ketika beli ETF, kita tuh bisa beli semua saham yang ada di satu indeks, kayak misalkan indeks IDX High Dividend 20. 20 saham-saham yang berdividen paling tinggi di Indonesia gitu. Nah, itu sudah masuk ke dalam indeks itu. Kalau kita beli ETF-nya, kita bisa dapat bagian-bagian saham-saham yang ada di indeks itu gitu. Daripada pusing milih, aduh aku beli saham yang mana ya, aku pilih yang mana ya, pilih yang mana, kalau nggak ngerti, langsung beli ETF, langsung dapat semua indeksnya. Kenapa? Karena indeks itu sudah dibikin sama bursa gitu kan, sudah dibikin, Udah dipilih, ada dipilihkan. kriteria-kriteria tertentu yang bagus-bagus, yang masuk, yang layak masuk indeks, dimasukin ke indeks. Jadi kita udah nggak perlu pusing lagi gitu. Jadi ETF ini Iya. bisa sangat membantu teman-teman yang susah milih saham, nggak ngerti cara milih saham, dan langsung pilih indeksnya. Yang bentuk indeksnya orang IDX yang pintar-pintar gitu. Jadi kita Iya. udahlah Itu gitu. Iya kan, siapa kita ya? Kan analis-analis di sana itu kan jauh luar biasa dibandingkan kita yang sebiji manusia ini kan. Manalah Betul. LQ 45, aku pernah Mas mengerjakan itu bersama teman-temanku satu geng, ngerjain LQ 45, masing-masing menganalisa. Ya Allah, sampai tengah malam buta juga nggak kelar-kelar. Ya kan? Nggak tahu-tahu. Iya, nggak kelar-kelar juga kan. Nggak dapat juga. Dapatlah dipilih, oke, 5 teratas yang mana yang mau kita pilih bersama-sama kayak gitu ya. Tapi kan emang kita punya semua energinya kan? Enggak. Cuman nih satu PR-nya ETF ini, bikinlah indeks-indeks syariah yang lainnya. Cuman 2 loh sekarang ya kan. Bener kan? Betul. Aku tuh masih menanti. Jadi mau beli tuh masih yang, ya mana ngeliat grafiknya masih gini gitu. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya ketika ini tuh sebenarnya ETF ini kan udah ada dari zaman kita belajar ya, 2013-an ke belakang itu. Betul. Udah ada di luar, tapi di Indonesia belum. Nah sekarang kan udah makin maju. Sebenarnya berinvestasi itu udah jauh lebih mudah. Mas, aku tuh dulu beli saham, beli reksadana tuh yang masih ke bank dan tanda tangan loh. Masih begitu. Sama gitu. Ya kan? Zaman Telkom belum stock split, sampai dia stock split, sampai akhirnya sekarang bisa begini gitu tuh. Perkembangannya tuh luar biasa. Jadi kalau misalnya kalau kita nggak mengupdate diri, ya, maksudnya sampai aku yang di luar negeri aja bisa buka loh, gitu. Ya dulu boro-boro pulang dulu, tanda tangan ya kan, nyerahin semuanya. Nah yang kayak gitu. Jadi ini tuh udah semakin mudah. Ayo permudah diri kita gitu. Tapi ya bukan bermudah-mudah ya, dipelajarin juga gitu. Jangan modal investasi modal nanya ini. Duh, nanti kan postingan saya besok kan. Jangan itu juga gitu. Nah jadi ya begitulah. Terus ada lagi nih Mas, pertanyaan ini paling sering juga nih. Kalau udah, tapi sebenarnya tadi kita udah sering bahas. Cuman orang-orang tuh nanya, kalau dana pensiunnya udah ada di kantor, perlu nambah lagi nggak? Oke, kan balik lagi, hitung. Karena aku bilang tadi kan gitu, hitung ya kan. Jawabannya pertama adalah hitung dulu, cukup apa enggak, mana aku tahu cukup apa enggak, kan gitu. Nah, cuman pertanyaan berikutnya, kan selain si instrumen-instrumen yang tadi kita direct langsung bisa ngerjain sendiri, kan ada tuh DPLK Mas. Gimana sih Mas sekarang perkembangan DPLK yang ada di Indonesia? Gini, kalau DPLK itu sebenarnya bagus banget gitu ya. Bagus banget kalau kita ikutnya itu dari kantor. Kenapa? Karena DPLK ini dari sisi instrumen investasinya sendiri, duit kita itu nggak dikenain pajak. Jadi kalau misalkan kayak DPLK ini ditempatkan di deposito gitu ya, atau ditempatkan di obligasi, pajak 15% atau 20% untuk DPLK-nya nggak dikenain gitu. Jadi benar-benar free dari pajak. Terus untuk saham sama reksadana ini kan pajaknya ya ngikutin instrumennya gitu ya. Dan pajaknya itu nggak dikenain gitu. Nah kalau misalkan kita itu ikut dari kantor, misalkan nih teman-teman ada program DPLK dari kantor, bisa milih ikut atau enggak. Ada yang milih nggak ikut karena ngapain duit gue dipotong lagi sama kantor buat DPLK, sayang banget. Iya kan, nggak bisa head-on tadi gitu. Jadinya nggak bisa head dulu gitu. Anda dulu teman-teman salah satunya kan gitu kan. Nah itu kalian rugi banget. Ruginya kenapa? Karena yang dipotong untuk DPLK dari kantor itu adalah nilai gaji sebelum kena pajak. Betul. Bayangkan pajak gaji itu berapa persen? Itu tergantung besaran gaji, tapi besar. Makanya sebelum dipotong pajak, itu teman-teman sudah dipotong dulu buat DPLK. Kalau misalkan teman-teman nggak ikut, ya sayang. Jadi udah kena pajak duluan, terus baru diterima gitu. Terus habis itu, kalau misalkan teman-teman ikut DPLK, biasanya nih tergantung kebijakan kantor ya. Tapi umumnya kantor itu akan mengimbangi sekian persen dari yang teman-teman ikut. Kalau misalkan maksimal 4%, kantor akan ngimbangi 4%. Kalau teman-teman misalkan maksimal 4%, terus teman-teman ngerasa, aduh sayang nih kalau 4% dipotong dari gaji gitu kan. Kalau saya bisa ngikut 10%, saya ngomong 10%, biar ditambahin sama kantor 10%, tapi nggak bisa gitu sayangnya. Jadi maksimal 4% misalkan. Kantor akan ngimbangi 4%.
ditambahin sama kantor di luar dari gaji kita. Pertama itu dari gaji yang belum dipotong, terus kedua kita dapat tambahan duit dari kantor lagi gitu. Jadi itu harus ikut gitu kan. Nah, bedanya gratisan pula. Gratisan, betul. Bedanya kalau teman-teman ikut selain yang dari kantor, misalkan udah dari kantor ada, saya mau ikut DPLK sendiri gitu kan, dari duit gaji saya gitu. Jadi begitu udah diterima gaji, nggak mau ikut yang dari kantor, terus teman-teman ikut sendiri. Yang pajak, deposito segala macam tadi memang nggak kena. Tapi duit yang teman-teman bayarin itu udah dipotong pajak duluan dari gajinya gitu. Sayang. Jadi kalau saya itu juga daripada saya ikut DPLK lagi selain yang dari kantor gitu kan. Karena DPLK ini mostly ya, itu instrumennya tuh yang dipilih instrumen yang relatif lebih aman. Jadi kecil banget porsi yang dimasukin ke saham. Nah, kalau saya ikut ke sana, potongan selisih pajak antara saya ikut DPLK sama nggak ikut DPLK kalau saya taruh di saham, itu kecil banget. Saham itu paling berapa persen sih pajaknya? Apalagi dividen sekarang udah nggak kena pajak kan. Jadi daripada selama kita investasikan ulang. Iya, betul. Selama kita investasikan ulang, dividennya nggak kena pajak. Jadi daripada saya ikut DPLK, saya prefer saya kelola sendiri, saya investasi di saham, ETF segala macam sendiri. Kalau saya bukan dari kantor. Tapi yang dari kantor saya ikut maksimum kepesertaan saya berapa. Biar apa? Biar saya dapat keuntungan-keuntungan saya tadi itu. Gitu sih. Betul. Jadi kita jangan ketinggalan. Jadi istilahnya 4% yang kita pikir dipotong tadi itu diganti 100% loh sama kantor. Kan sebenarnya kayak gitu kan? Ya kan? Betul. Jadi mau kemana dicari return 100% hari gini? Hey kawan, ya kan? Susah kan nyarinya. Mas tahu nggak? Di Malaysia itu motongnya 11% loh. Ah, serius? Diimbangin sama perusahaan 12%. Pengen makanya. Jadi ada adekku di sini kan Dian kan ya. Mereka itu udah cukup. Dari kantor tuh ya memang benar-benar cukup. Ya 20%. Ini mind blown banget sih. Makanya saya nyiapin buat si investasi buat dana pensiun itu ya sekitar 10% sampai 20% dari gaji saya. Kalau dari kantor udah dipotong 10% dan diimbangin 10% lagi, 12% apalagi gitu kan. Iya cukup. Itu udah 20% kan berarti. Ya udah cukup emang. Iya emang cukup. Emang makanya. Jadi kayak aku waktu belajar juga, 11%. Dalam hati kan, kalau gaji segini dipotong segini. Tapi kan digantiin segini. Ya udah kelar urusan hidupku ini ya kan. Berarti kan kayak gitu kan. Nah benar emang benar kelar Mas. Jadi kita udah ngitung, kebetulan Dian tuh kan bareng sama aku di kampus kawan keluarga. Jadi kita udah ngitung nih uang pensiunnya keluarga mereka, adik iparku ini. Kita hitung gini. Iya bener, mereka udah kelar loh dana pensiunnya. Sementara kita masih terseok-seok mengumpulkan dana pensiun sampai sekarang. Mereka bisa hedon dong tiap bulan ya. Mohon maaf, nanti kita tanya ya dia hedon apa enggak ya. Aduh, bisa kalau mau hedon mah bisa aja. Iya, gimana jadi ya yang kayak gitu. Bikin pemerintah Indonesia bisa ngasih Tuh dijawab benar Mas, yes benar gitu. Alhamdulillah. Dulu itu yang aku tahu mereka tuh ikutan ngelihat si EPF, mereka bilangnya EPF di sana kan, Provident Fund itu. Mereka di sana tuh ngikutin, mereka pergi ke situ. Tapi mungkin ya balik lagi waktu dibawa ke Indonesia, ya Mas jumlah masyarakatnya, ya kan beratlah kali ya kan. Mungkin juga akan dikomplain sama seluruh perusahaan juga lah kalau harus ngasih sampai segitu. Dan ini Mbak, kalau misalkan ada yang resign gitu, terus ada yang berhenti kerja, terus nggak boleh dicairin sampai usia pensiun gitu kan. Aduh, kalau udah sampai 12% kontribusi perusahaan, 10% karyawan nanti dibilang dolim lagi kan. Nggak boleh dicairin sampai usia pensiun gitu. Iya. Aduh, kami juga nggak boleh dicairin. Mana? Suaranya nggak ada Mbak, suaranya hilang. Halo? Nah, sudah kembali kah saya? Udah. Nah, sudah. Ngikut peraturan, pokoknya kantor kami ini punya peraturan sendiri lah. Umur pensiunnya itu 65 kalau nggak salah. Jadi kan gerasa kurus udah segitu banyak, lama lagi dikeluarin kan udah. Ya maksudnya kita kan karena kita ngimbangin tadi kan, terus jadinya ya udah nggak apa-apa. Tapi maksudnya at least kita tuh cuma nambah sedikit sekali nambahnya gitu untuk ngejar sendiri. Jadi aku nggak terlalu kalau bahasa orang Medan nggak terlalu terkepot-kepot lah ya ngejar buat dana pensiun karena udah tahu itu ada di sana. Yang kita tambah tuh cuma sedikit-sedikit lah ya. Jajan-jajan healing kayak Mas Dani beli-beli saham tadi kan gitu.
gitu. How I envy you, C. Jagalah hati ya, jangan sampai iri ya. Oh iya, ya, jagalah hati. Aduh. Oke, ya ampun Mas, sudah mau habis aja. Ini terakhir nih sebelum kelar ya. Aduh, ini kacau nih dana pensiun nih. Bahas FIRE dikit Mas. Kan sekarang kan lagi ya marak ya FIRE kan. Katanya orang mau pensiun semua di waktu muda. Padahal kan kalau dari hasil kita nontonin, karena aku suka nontonin, kan itu nyimpennya 70 sampai dengan 90%. Di Indonesia tuh gimana sih sekarang gerakannya, udah ada yang begitu? Udah beberapa lah ya. Salah satu teman yang menggalakkan FIRE ini OTW FIRE, account Instagramnya itu OTW FIRE. OTW gitu, FIRE. Ya, on the way financial independent, retire early gitu niatnya gitu. Cuma memang gerakannya bagus banget dan aspirasinya itu bagus banget gitu. Biar semua orang itu nggak kerja sampai tua gitu kan, terus habis itu bisa menikmati hidup gitu. Cuma ya itu kesadaran untuk agak bisa join di gerakan FIRE itu belum ada gitu ya. Kita ngomongin masalah dana pensiun aja. FIRE ini kan sebenarnya ultimate goal-nya dana pensiun kan. Jadi kalau dana pensiun kita udah siap, kita mau berhenti kerja kapan aja bisa gitu loh. Sebenarnya kan gitu kan. Cuma masalahnya nih, banyak yang pengen FIRE, tapi ketika ngomongin dana pensiun mereka bilang, ngapain sih ngomongin dana pensiun sekarang, dana pendidikan anak lebih penting, dana beli rumah lebih penting, dana ini lebih penting, terus dikasih tahu investasi di saham dan sebagainya. Bahaya banget, beresiko banget, tapi ikutan robot trading yang terbukti meleduk, yang gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu sih Mbak, kalau yang berinteraksi sama saya kebanyakan seperti itu ya. Gitu. Nah, semoga teman-teman yang nonton ini enggak gitu. Aku memang belum ada mendengar ya teman-teman dengan cita-cita FIRE. Cita-cita banyak, tapi belum ada yang sampai benar-benar serius kan. Soalnya kan kalau ngelihat itu biasanya orang-orang yang di luar sana itu juga orang-orang dengan privilege biasanya, yang nggak kebagian bayar sekolah anak ya kan, yang nggak yang gitu-gitu. Jadi dia bisa mencari dari tempat lain lagi, sementara yang kebutuhan dia utama memang sudah dipenuhi sama say office-nya yang kayak gitu kan gitu. Oke, 7 menit lagi Bapak Dani, ada yang mau ditambahkan? Bentar. Boleh. Yang saya bilang tadi banyak ya, yang mau FIRE tapi terus habis itu nggak banyak yang mulai, nggak banyak yang serius nyiapin dana pensiun. Saya ngomong banyak itu berarti bukan berarti semua ya. Banyak juga teman-teman saya yang DM dan sebagainya, mereka juga mulai serius nyiapin dana pensiun, nyiapin untuk masa tuanya gitu. Karena ya ultimate goal-nya kita itu adalah dana pensiun untuk menghidupi kita 40-50 tahun setelah kita selesai bekerja gitu. Bukan, ya kalau misalkan selesai bekerjanya umur 40 kan, 50 tahun lagi kita masih 90 tahun, masih muda gitu. Jadi ya banyak juga gitu teman-teman yang serius gitu. Jadi nggak semuanya, meskipun banyak itu bukan berarti semuanya gitu ya teman-teman. Soalnya saya ngeliat tadi ada DM masuk, tapi saya lagi nyiapin kok Mas ngomong gitu. DM saya gitu. Nggak apa-apa, kita nyiapin kok. Dan itu dia tadi ya, diulang sekali lagi ya mengenai prioritas. Mungkin ini sekalian closing dari aku, nanti Mas Dani silahkan closing. Prioritas utama kami memang mengejar dana pensiun, bukan berarti kami nggak sekolahin anak, ya. Bukan berarti kami tidak mengejar tujuan keuangan yang lain, bukan berarti kami terus jadinya nggak ngejar tujuan berangkat haji, bukan gitu, bukan. Semua dilakukan, cuman set prioritasnya yang mana dulu nih, gitu. Karena apa? Karena yang itu nggak bisa kita tunda, menjadi terserah lah kalau misalnya mau pensiun tapi abis itu masih tetap mau mengaktualisasikan diri, ngoceh-ngoceh di Instagram kayak kami ini, nggak ada masalah. Uangnya datang, alhamdulillah. Tapi jangan sampai ketika umur dan fisiknya udah nggak mampu buat ngoceh-ngoceh lagi, duitnya nggak cukup buat makan besok, gitu. Jadi karena apa? Dia tidak bisa di-adjust, tujuan yang lainnya bisa di-adjust. Oke, silakan Bapak Dani. Saya serahkan kepada Anda. Kalau penutup dari saya, ya sebenarnya untuk nyiapin dana pensiun itu nggak susah, nggak ribet, dan nggak gimana-gimana. Cukup mulai dengan niat, terus kemudian keinginan buat mulai. Gitu. Dan mulainya nggak harus dengan miliaran rupiah. Miliaran rupiah itu hitungan dari tujuan yang kita mau tuju berapa. Tapi untuk mulainya cukup dengan 1 lot saham per bulan atau 1 lot ETF per bulan. Yang mana kalau misalkan 1 lot ETF itu hanya sekitar, kalau 500 kali 100 itu 50 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah itu udah bisa beli gitu. Untuk instrumen investasi yang memang dipakai buat tujuan pensiun nanti gitu. Jadi mikirnya jangan ribet-ribet.
Itu tadi benar, nyiapin dana pensiun bukan berarti nggak nyiapin dana pendidikan anak, bukan berarti nggak makan, bukan berarti nggak hedon. Karena nyiapin dana pensiun itu butuhnya dikit, butuhnya dikit banget. Jadi nggak usah mikirin susah-susah. Betul. Karena masih panjang tujuannya. Karena begitu sudah pensiun, kita sudah nggak bisa nyiapin lagi. Nggak ada, yaitu tadi dibilang benar, nggak ada beasiswa buat orang pensiun, tapi buat anak sekolah beasiswa itu banyak. Gitu.